Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah huwal awwalu alladzi la syai'a qablah wa huwal akhiru alladzi la ghayata ba'dah. Wa sadiqun fil wa'di adilun fil hukmi wa huwa rabita baina qulubina bida'watil islam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ballagar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil wa huwa as-sami'ul alim. A'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah jamaah subuh rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini dengan sebaik-baik bentuk. Dan Allah menginginkan agar manusia ini bahagia. Atau lebih tepatnya Allah menginginkan semua manusia masuk surga tanpa kecuali. Bahkan Nabi Muhammad SAW menjelaskan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku, kata Nabi, pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali mereka yang tidak mau. Ketika Nabi mengatakan kecuali mereka yang tidak mau, heran para sahabat. Kemudian bertanya, ya Rasulullah, qila wa may ya'ba ya Rasulullah. Adakah orang yang tidak mau masuk surga ya Rasul? Maka Nabi mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, kata Nabi, itulah orang yang mau masuk surga. Dan siapa yang tidak taat kepadaku, itulah yang tidak mau masuk surga. Jadi surga ini sebenarnya terbuka lebar untuk kita. Dan jalan-jalan ke surga Allah sudah tentukan itu. Semua orang bisa melaluinya. Kaya, miskin, punya pangkat, tidak punya pangkat, hidup di kota, hidup di gunung-gunung. Semua orang bisa melalui jalan ini. Yang inilah jalan kebahagiaan. Jadi sebenarnya kebahagiaan itu enggak ada hubungannya dengan uang. Tidak ada sangkut pautnya dengan pangkat. Dan tidak ada kaitannya dengan status sosial. Yang jelas siapa yang melewati jalan yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya, dia pasti bahagia. Apapun posisinya dalam kehidupan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah jalan-jalan kebahagiaan itu? Itulah seperti yang dikatakan oleh Nabi. Yaitu taat kepada Allah, ikut kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengaku sebagai hamba Allah itu mudah. Semua orang bisa mengakui dirinya sebagai hamba Allah. Yang berat nanti adalah apakah Allah Subhanahu wa ta'ala mengakui kita sebagai hambanya. Ini yang jadi masalah. Sama dengan mengaku sebagai umat Rasulullah itu mudah. Semua orang bisa mengatakan saya ini umat Nabi. Tetapi apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakui kita sebagai umatnya? Ini yang jadi masalah. Dan tidak mungkin Allah akan mengakui kita sebagai hambanya kalau perintahnya kita tidak kerja dan larangannya kita tidak hindari. Begitupun juga Nabi, tidak mungkin Nabi akan mengakui kita sebagai umatnya kalau perintahnya kita tidak kerjakan dan larangannya kita tidak tinggalkan. Jadi untuk diakui sebagai hamba dan diakui sebagai umat itu hanya satu, adalah ketaatan.
Yang dimaksud dengan ketaatan itu hanya dua, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Ketika manusia melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, saya yakin dia sudah membuka pintu lebar-lebar untuk kebahagiaan dirinya. Karena kebahagiaan itu akan datang ketika manusia taat kepada Allah dan ikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berbahagialah orang yang senantiasa ditunjukkan jalan menuju ke rumahnya, yaitu ke masjid. Hadirin yang mulia, kita bisa ambil contoh sederhana. Orang yang bisa masuk ke rumahnya Pak Camat itu bukan orang biasa itu. Orang pasti dikenal oleh Pak Camat dan disayangi oleh Pak Camat, barulah dia bisa keluar masuk ke rumahnya. Apalagi kalau dia bisa masuk ke rumahnya bupati atau gubernur, itu pasti bukan orang sembarangan itu. Pasti dikenal oleh bupati atau gubernur, dan semua Sapang itu tahu bahwa ini adalah orang yang disuka oleh gubernur, sehingga orang itu bisa keluar masuk. Apalagi dengan istana negara yang demikian ketat aturan protokolernya, kalau ada orang yang biasa masuk kapan saja, keluar masuk saja, bukan orang biasa itu. Itu pasti orang yang disenangi oleh presiden, atau mungkin dia staf khusus presiden, sehingga dia bisa masuk kapan saja. Jadi orang itu disenang dan disuka oleh presiden. Sebenarnya contoh seperti itu mestinya dipakai. Masuk ke rumahnya Allah itu bukan orang biasa itu. Orang yang bisa masuk ke rumahnya Allah 5 kali sehari semalam itu pasti kekasih-kekasih Allah. Orang yang disenangi oleh Allah dan disayang oleh Allah. Buktinya Allah memberikan nikmat yang tertinggi, yaitu nikmat iman, sehingga orang itu bisa keluar masuk ke rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang mulia, seseorang itu luar biasa merasa enak dan bangga ketika dia bisa bermalam di rumahnya gubernur, di rumahnya bupati. Apalagi kalau dia bermalam di istana negara. Kenapa umat sekarang ini tidak merasa bangga dan tidak merasa enak ketika dia iktikaf bermalam di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di 10 terakhir bulan Ramadan itu tidak main-main. Dia betul-betul berada dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di 10 terakhir di rumahnya Allah itu komunikasi, menangis, zikir, ingat, doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi berbahagialah orang yang senantiasa Allah kasih kekuatan iman untuk senantiasa masuk ke rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan ini manusia. Jadi manusia ini adalah makhluk yang telah dimuliakan oleh Allah. Dan Allah hanya menginginkan agar manusia ini mempertahankan itu kemuliaan, agar dia tetap mulia di dunia dan mulia di akhirat. Kemudian Allah tetapkan bahwa kemuliaan itu bukan Allah letakkan pada banyaknya harta yang kita punya, tingginya pangkat yang kita sandang, terkenalnya kita dalam kehidupan, bukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menjelaskan inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia adalah orang yang paling takwa kepada Allah. Jadi Bapak dan saudaraku yang mulia, kita bisa lebih mulia dari orang lain. Orang lain pun juga tidak tertutup kemungkinan bisa meraih predikat termulia dibanding dengan kita. Enggak ada. Makanya dalam Al-Quran Allah katakan fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah untuk menggapai itu kebaikan. Berlomba-lombalah untuk mencapai itu kemuliaan. Dan semua manusia boleh mencapainya. Tergantung usaha kita. Sehingga Allah katakan yang paling mulia itu adalah mereka yang paling takwa. Artinya yang paling mau mengikuti perintahku
dan mau meninggalkan seluruh laranganku. Nah hadirin yang mulia, hebatnya karakter daripada perintah Allah dan larangan Allah ini yang harus dipahami. Bahwa kalau perintah itu nanti Allah akan beri ganjaran itu kalau itu diamalkan. Dan ketika tidak dilakukan itu bahkan berdosa. Tetapi hadirin yang mulia, seseorang itu sebenarnya bisa dekat dengan sedekat-dekatnya kepada Allah. Dan orang itu bisa beribadah selama 24 jam. Di sini letaknya ini, yaitu ketika manusia meninggalkan larangan. Artinya ketika manusia meninggalkan larangan, karena larangan itu posisinya begini. Larangan itu nanti kita berdosa kalau dilakukan. Dan ketika larangan itu ditinggalkan, maka selama larangan itu ditinggalkan, selama itu kita berpahala. Inilah hebatnya ketika orang meninggalkan larangan. Sehingga dalam hadis dikatakan, orang yang meninggalkan larangan itulah sebenar-benarnya hamba daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hamba yang paling tinggi nilainya itu adalah hamba yang betul-betul meninggalkan larangan dengan sempurna dalam hidupnya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cuma perlu memang dipahami bahwa agama ini butuh kesabaran. Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Fasta'inu bis-sabri was-salah." Cuma perlu diyakini sungguh-sungguh, orang yang betul-betul berada pada puncak kesabaran itu nikmat yang paling luar biasa itu. Karena Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Innallaha ma'as-sabirin." Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Dan ketika orang sabar dalam hidupnya, itu dia senantiasa merasakan kedekatan dengan Allah. Bayangkan bapak-bapak, kalau kita senantiasa dekat dengan presiden, dekat dengan gubernur, alangkah indahnya hidup ini. Apa yang kita minta pasti Allah kasih. Apa yang diminta kepada presiden, presiden kasih. Apa yang diminta kepada bupati, bupati kasih kalau orang dekat. Jadi orang yang dekat dengan presiden, bupati, gubernur itu pasti akan mendapatkan fasilitas. Demikian juga orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, pasti apapun yang dia minta Allah akan kasih. Allah akan kasih. Dan orang yang betul-betul faham ini agama, itu tidak terlalu minta dunia, Pak. Enggak. Dia akan minta tentang kehidupan akhirat. Bahkan kalau kita membuka lembaran-lembaran orang-orang sofistik itu, enggak pernah minta dunia. Dia hanya minta, ya Allah, berikan aku waktu untuk bisa bermunajat kepadamu. Berikan aku waktu untuk bisa salat kepadamu. Karena dia yakin, salat 2 rakaat itu lebih berharga dari seluruh harta benda yang ada di dunia. Jadi mereka tidak pernah minta yang namanya benda-benda. Yang dia minta adalah waktu untuk senantiasa berkomunikasi dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang sabar ini adalah orang yang sudah merasakan kedekatan dengan Allah. Dan kalau kita tidak pernah merasakan kita betul-betul dekat dengan Allah, jangan-jangan kita tidak sabar dalam menjalani ini agama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tadi kita katakan karakternya agama itu perintah kerjakan, larangan tinggalkan. Kalau perintah dikerjakan dapat pahala. Atau ini perlu dijelaskan lebih jauh. Bahwa sebenarnya ini agama ini adalah kebutuhan. Jadi orang yang memahami agama sebagai kewajiban tidak akan merasakan kenikmatan dalam beragama. Saya ingin tegaskan ini penting. Jadi orang yang mengamalkan agama dan dia hanya sampai kepada posisi sebagai kewajiban, orang ini tidak akan merasakan nikmatnya beragama. Orang itu akan merasakan nikmatnya beragama kalau dia menganggap bahwa agama ini adalah kebutuhan. Hadirin yang mulia, mungkin kita berasa manusia, supaya lebih jelas, manusia ini adalah makhluk 2 dimensi. Ada dimensi jasmani, ada dimensi rohani. Kedua unsur ini, kedua dimensi ini pasti punya kebutuhan masing-masing.
Jasmani punya kebutuhan, rohani pun juga pasti punya kebutuhan. Nah, apa yang dimaksud dengan kebutuhan? Kebutuhan itu sederhana saja. Artinya kebutuhan itu ketika tidak terpenuhi, pasti kita susah. Itu betul-betul kebutuhan itu. Dan ketika kita anggap sesuatu kebutuhan padahal tidak menyusahkan itu. Itu hanya sekedar parsial dan itu hanya sekedar perhiasan belaka. Saya kasih contoh yang dimaksud dengan kebutuhan. Taruhlah misalnya kita lapar. Kalau kita lapar, kita butuh makan. Dan kapan kita tidak makan, kita akan tersiksa itu. Maka makan itu adalah kebutuhan. Jadi kebutuhan sesuatu yang kalau tidak kita penuhi, maka itu akan menyiksa kita. Begitu juga misalnya kita haus, kita butuh minum. Kapan kita tidak minum, kita akan tersiksa. Maka inilah yang disebut dengan kebutuhan. Jadi kebutuhan sesuatu kalau tidak terpenuhi membuat kita susah. Kapan tidak berada pada posisi ini, itu bukan kebutuhan mutlak itu. Itu hanya parsial saja. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau fisik ini gampang Pak terasa, tidak ada rumah, kebutuhan merasa dingin susah. Mana-mana kebutuhan susah. Jadi kalau fisik ini gampang. Yang susah itu adalah kebutuhan rohani. Kadang-kadang orang tidak merasa bahwa itu kerohaninya luar biasa. Apakah kebutuhan rohani? Kebutuhan rohani itulah agama. Jadi agama ini sebenarnya inilah kebutuhan rohani. Ketika agama ini diamalkan, maka itu melahirkan pahala. Pahala inilah kebutuhan rohani. Hadirin yang mulia, sebenarnya Allah menurunkan ini agama bukan untuk membangun dunia. Allah menurunkan agama ini agar manusia bersungguh-sungguh membangun akhiratnya. Karena manusia ini bukan makhluk dunia. Manusia adalah makhluk akhirat yang hanya mampir sebentar di dunia. Paling kita mampir 60-70 tahun. Bukan di sini tempat kita yang sesungguhnya. Tempat kita yang sesungguhnya adalah di akhirat. Dan hanya 2 tempat. Surga, neraka. Nah untuk surga dan neraka ini kita tentukan di dunia ini. Allah hanya tunjukkan ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Terserah Anda mau melewati jalan mana. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka agama ini adalah kebutuhan. Cuma memang itu tadi, banyak masih orang menganggap agama ini sebagai suatu kewajiban sehingga belum merasakan kenikmatan dalam beragama. Sambil misalnya contohnya salat. Salat ini kalau kita menganggap sebagai kewajiban, maka apa yang kita kerjakan habis salat selesai. Tidak menikmati indahnya itu salat. Tapi Allah sudah katakan dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun, berbahagialah orang-orang yang beriman. Apa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang betul-betul khusyuk menikmati itu salat. Orang itu akan merasakan kebahagiaan. Bahkan Nabi mengatakan, puncak kenikmatanku aku rasakan ketika salat. Dan Nabi katakan, salat itu adalah pelipur mataku. Artinya tidak ada kenikmatan yang lebih hebat dibanding dengan salat. Bukan hanya Nabi, sahabat juga seperti itu. Ada kisah yang menarik dari Ali radhiyallahu anhu. Pernah kan kena anak panah waktu perang. Itu anak panah hadirin yang mulia, disentuh saja itu anak panah luar biasa sakitnya itu. Akhirnya musyawarah, gini saja, Ali ini bukan orang biasa. Ketika dia salat dia lupa segala-galanya. Pokoknya gini, biarkan Ali salat, nanti sementara salat kita cabut itu anak panah. Apa yang terjadi Pak? Ketika Khalifah Ali, Ali salat, Allahu Akbar, lupa. Langsung dicabut itu anak panah, tidak terasa itu. Tidak terasa. Begitu luar biasa konsentrasinya dan betul-betul khusyuknya dalam salat ini. Inilah orang yang merasakan kenikmatan dalam salat. Karena dia sudah menganggap bahwa salat ini adalah kebutuhan dan dia menikmati kebutuhan-kebutuhan itu. Sama dengan kita, kalau kita lapar kemudian kita menikmati kebutuhan-kebutuhan itu dengan enak itu. Maka hadirin yang mulia, jadi salat ini kalau kita salat itu kan ada pahala. Pahala inilah makanannya rohani kita.
Dan kita tidak bisa bayangkan Pak, kalau ada orang sudah bertahun-tahun nggak pernah salat, nggak pernah indak masjid, nggak pernah ke rumahnya Allah. Saya yakin itu rohaninya betul-betul menggelepar itu. Nah, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang harus menjadi perhatian kita, bagaimana salat ini menjadi perhatian utama bagi kita. Karena tidak ada lagi ibadah yang paling hebat melebihi salat. Dan bahkan saya sudah sampaikan bahwa salat ini yang pertama kali diterima itu 50. Seandainya 50 kali salat itu jadi, maka kita setiap 20 menit salat lagi. Tidak ada yang dikerja. Jadi sebenarnya Allah menciptakan manusia untuk beribadah. Ibadah yang paling tinggi nilainya adalah salat. Artinya Allah menciptakan manusia memang untuk salat. Karena ini salat satu-satunya ibadah yang tidak ada yang bisa kerjakan, Pak, hanya manusia saja. Tidak pernah kita lihat binatang salat, tumbuh-tumbuhan salat, burung-burung salat, tidak ada. Yang bisa kerjakan salat hanyalah manusia. Inilah ibadah inti. Dan bahkan begitu hebatnya salat, satu kali salat kata Nabi, sunat lagi lebih berharga dibanding dunia beserta seluruh isinya. Cuma memang ini keyakinan susah dimasukkan kalau kita belum berada pada posisi keyakinan yang sempurna kepada Allah. Karena ini enggak masuk di akal. Bagaimana mungkin berdiri, ruku, i'tidal, sujud 2 rakaat sudah lebih baik daripada dunia. Tetapi yang mengucapkan kata-kata ini, 2 rakaat salat lebih berharga dari dunia, adalah manusia yang tercatat dalam sejarah. Semenjak lahir sampai meninggal dunia, tidak pernah keluar kata dusta dari mulutnya ketika dia berhubungan dengan sesamanya manusia. Inilah yang menyampaikan salat 2 rakaat itu lebih hebat dibanding dengan dunia. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kesabaran ini sangat dibutuhkan dalam berinteraksi dengan Allah. Taruhlah misalnya ada beberapa tingkatan sabar dalam melaksanakan perintah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan. Dan ketiga, puncak, itu adalah sabar dalam menerima takdir. Hadirin yang mulia, kalau sabar melaksanakan perintah, seperti bapak-bapak nggak mungkin datang di masjid ini kalau tidak sabar, Pak. Sabar menanggung penderitaan, masih mau tidur, enaknya subuh, enaknya kondisi fisik ini mau istirahat. Kita bangun dengan penuh kesabaran, maka ini yang dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sabar meninggalkan larangan, Pak, itu lebih tinggi perjuangannya. Kenapa? Karena dalam larangan itu ada kenikmatan. Seandainya tidak ada kenikmatan, untuk apa dilarang, Pak? Allah larang kita berzina, karena berzina itu nikmat itu. Allah larang kita berjudi, dalam perjudian itu ada kenikmatan. Kalau tidak ada kenikmatan, Pak, nggak mungkin dilarang. Bahkan pada saya dengar, kenapa Allah tidak larang kita minum oli? Tapi biar disuruh tidak ada yang mau, Pak. Jadi semua yang dilarang oleh Allah itu pasti ada kenikmatan di dalamnya. Maka untuk meninggalkannya butuh kesabaran yang luar biasa. Dan puncaknya adalah sabar menerima takdir. Takdir ini, kalau perintah dan larangan itu kan jelas. Perintahnya jelas, larangannya jelas. Tapi yang tidak jelas itu adalah takdir. Kapan saja bisa datang. Ada orang pagi-pagi diantar suaminya keluar dari rumahnya jam 8 dengan penuh canda. Kemudian berangkat dengan penuh harapan bahwa suaminya akan pulang dengan selamat nanti. Tiba-tiba, Pak, jam 11 suaminya kembali dalam keadaan sudah menjadi mayat. Ini namanya takdir. Ini berat untuk memikulnya ini. Inilah takdir. Tapi hadirin yang mulia, Allah dan Rasulnya memberikan jalan keluar sebenarnya, supaya kita tidak menggerutu dengan takdir. Jadi takdir ini pasti akan terjadi, tidak mungkin tidak. Nah, untuk menghadapi ini takdir, jangan pernah menggerutu kepada apapun yang terjadi pada diri kita. Karena kita yakin, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini tidak mungkin terjadi tanpa izin dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua kejadian ini Allah yang kehendaki. Makanya kalau ada sesuatu yang terjadi, jangan langsung menggerutu. Langsung terima saja dulu. Ya Allah, kematian suamiku ini adalah takdir darimu. Dan saya yakin di balik dari peristiwa ini pasti ada rencana Engkau ya Allah yang lebih hebat untuk diriku.
Terimalah itu takdir dengan baik. Nanti setelah kita menerima takdir itu dengan baik, terasa luar biasa beratnya, barulah kita berdoa. Ini cobaanmu ya Allah, luar biasa beratnya. Kayaknya aku agak susah untuk memikulnya. Ya Allah, angkatlah musibah ini, angkatlah cobaan ini. Barulah Allah itu angkat. Begitulah menghadapi kenyataan hidup. Kesulitan apapun yang dihadapi, jangan pernah menyalahkan dan berburuk sangka kepada Allah. Allah itu maha baik. Allah menginginkan kita semua baik. Dan jalan-jalan kebaikan ini Allah telah tunjukkan kepada kita. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi alangkah indahnya hidup ini seandainya betul-betul agama ini menjadi perhatian utama bagi kita, dan ini adalah kebutuhan kita. Cuma memang bedanya bapak-bapak dan saudaraku yang mulia, kalau kebutuhan jasmani dia mau sempurna. Dia mau sempurna, Pak. Coba kalau bapak lapar, bapak makan. Ketika kita makan, apa cuma nasi saja? Kan tidak, ada sayurnya, ada ikannya, macam-macam, masih lengkap. Ada mungkin cobek-cobeknya, ada digoreng, ada dimasak, bahkan ada dibakar. Itu kalau fisik orang mau sempurnakan. Tapi kalau rohani seadanya saja, Pak. Dia tompi terakhir masuk masjid, sholat, masbuk, habis salam keluar lagi. Ini orang ini kasih makan rohaninya nasi saja itu. Tidak ada. Makanya bapak-bapak, kalau kita mau merasakan kenikmatan ini ibadah, sederhana saja. Coba saya tantang bapak-bapak dan semuanya. Tidak usah 1 tahun, Pak. Tidak usah 1 bulan. Kalau mau merasakan nikmatnya ini, salat ini. Kita sudah berada di masjid sebelum azan dikumandangkan. Praktekkan 1 minggu saja, sudah berada di masjid sebelum azan dikumandangkan. Kita akan merasakan kenikmatan itu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, coba kalau kita sudah berada di masjid sebelum azan dikumandangkan, kita sudah zikir-zikir, kita sudah baca-baca Quran, jiwa sudah tenang. Setelah itu azan orang. Dan hebatnya orang kan tidak tahu posisi azan. Sebenarnya azan ini luar biasa, Pak. Saat Nabi katakan, seandainya orang tahu apa pahala yang Allah siapkan ketika orang azan, maka orang akan berlomba untuk azan. Dan kalau perlu di lotre baru bisa azan. Kita ini disuruh saja azan nggak mau. Hadirin yang mulia, karena apa? Karena kalau orang azan, semua orang yang datang salat ini, semua pahalanya 27 derajat itu pasti diberikan kepada orang yang azan. Jadi kalau ada orang 100 datang salat, maka 100 ini diberikan kepada orang yang azan. Maka kalau 100 kali 27, 2700 itu didapat oleh orang yang azan. Indahnya orang yang azan itu banyak pahalanya, Pak. Apalagi kalau masjid yang banyak jamaahnya. Nah, kita ini apa yang kita dapat? Di sinilah hebatnya. Ketika orang sudah di masjid, sudah berada dalam masjid sebelum azan dikumandangkan. Sehingga dikatakan, kalau dia mengikuti panggilan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia juga mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu la ilaha illallah, dia ikuti. Hayyalas shalah, la haula wala quwata illa billah. Sampai kepada la ilaha illallah. Apa keuntungannya? Orang yang betul-betul mengikuti azan seperti ini, berapa pahala yang didapatkan oleh orang azan, itu juga didapatkan oleh dia. Inilah sebenarnya, sehingga itu perhatian bagi kita. Ketika azan itu tinggalkan semuanya pekerjaan, Pak, itu. Tinggalkan. Kadang-kadang kita kan masih azan, masih kotak ke hati itu HP, padahal itu azan. Padahal kalau azan itu kita ikuti, maka berapa pahala orang yang datang salat berjamaah, kita dapatkan pahala seperti itu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah agama sebenarnya indah ketika kita memahami yang seperti ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu, bahkan sebenarnya bisa disampaikan kepada istri-istri kita yang ada di rumah. Jadi kalau istri itu dengarkan suara azan, Pak, kemudian tinggalkan semua pekerjaannya, dia ikuti itu, maka berapa pahala azan diberikan juga kepada istri kita sekalipun dia salatnya di rumah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah salat. Nah, kalau sudah azan kan ada qabliyah. Itu tenang jiwa. Setelah tenang jiwa baru kita salat yang sesungguhnya, salat lohor, asar.
nikmat itu. Setelah itu kemudian kita sikir-sikir, baca Quran, tahmid, baru tinggalkan masjid. Alangkah indahnya itu hidup. Artinya kita merasa nikmat ketika kita berada. Kenapa kalau di rumahnya presiden orang mau lama-lama? Saya pernah satu kali Isra Mi'raj, barangkali kita diundang Pak Presiden. Masih zamannya kayaknya masih Soeharto waktu itu dulu. Masih kecil, masih mahasiswa. Hadirin yang mulia, orang sudah protokol mengatakan bapak-bapak dan saudaraku yang mulia, acara selesai, silakan tinggalkan ruangan utama Istana Negara. Nggak ada yang pergi Pak, foto sini, foto situ, ke sana ke sini. Sudah disuruh pulang, nggak mau pulang. Kenapa di rumahnya Allah nggak mau lama-lama? Mestinya agak lama-lama. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka inilah sebenarnya kita mengajak bagaimana banyak meluangkan waktu kita ketika kita berada di rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang mulia, baik sebagai penutup, saya hanya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya agama ini indah kalau kita bisa merasakan kenikmatannya. Dan kenikmatan itu kita bisa rasakan kalau kita sehat. Nah, apa yang dimaksud dengan sehat sesungguhnya? Atau kan sehat lawannya sakit Pak. Apa yang dimaksud dengan sehat? Sehat itu sederhana saja. Jadi secara fisik itu yang dimaksud sehat itu apabila seluruh anggota tubuh kita berfungsi sebagaimana mestinya. Sehat itu artinya kita melihat dengan normal, bagus, sehat itu. Tapi kalau kadang-kadang kita sudah tidak melihat normal, salah sakit itu. Lutut ini, kaki kalau masih bisa berjalan, lari lagi, sehat itu Pak. Tapi kalau diseret-seret itu sudah sakit itu. Jadi sehat itu ketika berfungsi dengan normal. Begitupun juga dengan rohani. Rohani itu dikatakan sehat kalau dia berfungsi dengan normal. Normalnya itu rohani itu merasa nikmat dengan agama. Merasa nikmat dengan salat, merasa nikmat dengan zikir, merasa nikmat dengan baca Quran. Itu berarti rohani kita sehat. Tapi ketika kita salat susah, baca Quran susah, zikir susah, itu berarti rohani sebenarnya sudah sakit itu. Cuma masalahnya kalau orang sakit fisik itu mudah Pak, mudah diobati. Karena kalau berat-berat kan diopname di rumah sakit. Nah, biasanya orang itu cepat sembuh itu kalau dia mendengarkan nasihat dokter dan minum obat menurut resep dokter, itu akan mudah untuk sehat itu. Yang tadinya taruhlah misalnya ada orang yang lagi sakit, dikasih makanan atau minuman, dia bilang pahit ini, padahal itu sudah susu. Ditambah gula, dia bilang tambah pahit. Ditambah lagi madu, dia bilang lebih pahit. Tidak usah nih Pak, itu orang sakit itu. Tidak merasa nikmat dengan sesuatu yang enak. Begitupun juga dengan salat ini, sebenarnya nikmatnya luar biasa. Apabila salat ini kita anggap sebagai kebutuhan, bukan lagi kewajiban. Kalau kita menganggap salat ini sebagai kebutuhan, maka kita akan merasakan kenikmatan itu di dalam salat. Karena salat melahirkan pahala, pahala inilah yang dimakan oleh rohani kita. Kita bisa bertanya, enak nggak kalau kita sudah habis salat Pak? Enak kan? Kenapa? Makanan rohani kita sudah terpenuhi. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, cuma masalahnya sekarang ini, kalau orang itu sakit rohaninya nggak tahu gimana caranya disembuhkan Pak. Karena mungkin kalau kita pergi ke Pak Dokter saya sakit ini. Dia bilang, Bapak kan sehat-sehat jalannya itu, tidak ada kekurangan. Dia bilang, Pak Ustaz bilang saya sakit rohani. Kenapa memang? Pak Ustaz bilang kalau ada orang tidak merasa nikmat dengan salat, susah untuk pergi zikir dan baca Quran, itu berarti sakit rohaninya. Pasti dokternya bilang, kalau begitu saya juga sakit, bukan di sini tempatnya. Nah bagaimana caranya opnamenya ini rohani Pak? Tidak ada cara lain, harus dibawa ke rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia berada di rumahnya Allah Pak, 3 hari 3 malam diperdengarkan firman-firman Allah, disampaikan hadis-hadis Nabi, diceritakan orang-orang yang berjaya dalam mengamalkan agama, rohani ini akan kembali normal Pak. Makanya biasa saya sampaikan kepada dekan saya, bahkan pada petinggi, saya bilang bapak-bapak kenapa tidak melirik ini usaha. Hanya butuh saya sangtang, tolong kasih saya
peminum, pejudi, pesina, latar belakang hitam semuanya. Saya hanya butuh waktu 3 hari. Kalau dia betul-betul mau di masjid 3 hari dan mengikuti program dengan baik, orang itu Bapak akan lihat hari keempat sudah sholat berjamaah 5 kali sehari semalam. Ini metode kelihatannya sederhana Pak, tapi dahsyat hasilnya. Bapak bisa melihat banyak orang tak toang, bisa sadar. Banyak orang yang bergeliman dengan masa lalu yang hitam. Hanya butuh perhatian saja. Kemudian dia masuk ke dalam masjid memperbaiki dirinya, maka dia akan menjadi baik. Di mana rahasianya? Hadirin yang mulia, ada hadis perlu menjadi perhatian bagi kita. Sebenarnya untuk menjadi orang baik itu Pak tergantung dari diri kita. Makanya kami kemarin itu sebelum berangkat ini, siapapun orangnya, kadang-kadang kita gantian saling menasihati. Karena saya mau keluar, maka saya dinasihati. Tolong diingat bahwa Bapak mau keluar ini. Tujuan utama keluar bukan untuk orang lain. Tujuan utama Anda keluar adalah untuk diri Bapak-bapak semuanya. Dan ketika Bapak keluar, tolong lihat diri Bapak. Di mana lemahnya, di situ diperbaiki. Kalau Bapak lemah dalam salat tahajud, perbaiki tahajudnya. Bapak lemah dalam baca Quran, perbaiki baca Qurannya. Sehingga dianjurkan, jangan sampai lewat 1 hari, Anda tidak baca 1 juz. Zikir pagi sempurnakan. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Astagfirullahalazim. Allahumma salli ala Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini disempurnakan. Di mana kita lemah, sempurnakan itu. Kita lemah di duha, sempurnakan duha. Jadi dinasihatkan, kamu keluar ini bukan untuk orang lain, kamu keluar ini adalah untuk memperbaiki diri kamu. Nah, inilah yang disebutkan dalam hadis Pak. Hadis qudsi ini. Nah, Allah katakan ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu idza zakarani. Aku berada pada persangkaan hambaku. Apa yang hambaku sangka pasti aku kasih. Dan di akhir hadis itu Nabi katakan, Allah katakan, kalau hamba itu dekat kepada aku 1 jengkal, aku 1 hasta. Dan kalau hambaku dekat 1 hasta, aku 1 depa. Dan kalau hambaku itu berjalan kepada aku, Allah katakan, aku berlari kepadanya. Jadi hadirin yang mulia, yang Allah mau lihat itu ada niat Pak. Kita niat jadi baik, saya mau menjadi baik. Kalau kita ada niat untuk jadi baik, insya Allah, Allah akan perbaiki kita. Sebab kalau kita tidak ada niat untuk baik Pak, nah biar 1000 ulama kasih nasihat tidak akan masuk-masuk. Karena kita tidak ada niat. Tapi kalau orang ada niat untuk jadi baik Pak, maka ini akan jadi baik. Makanya hadirin yang mulia, kenapa kita mengajak orang lain untuk keluar? Itu supaya orang itu ada niat untuk dirinya, memperbaiki dirinya. Sehingga mudah untuk jadi baik. Bukan kita mau mengajak bahwa kita mau mengajari, tidak. Orang itu hanya mau diminta bagaimana ada kesadaran bahwa dia akan memperbaiki dirinya. Hadirin yang mulia, kita tidak tahu Pak, apa kekurangan kita ketika kita masih berada. Saya kasih contoh saja. Kita menganggap rumah kita sudah suasana Islam, sudah anak ini. Tapi kelihatannya kadang-kadang kalau kita lihat dari luar ternyata tidak. Taruhlah misalnya begini. Rumah kita sebenarnya sudah miring itu. Orang katakan rumah Anda miring. Ah, tidak, bagus gini. Maka Bapak harus dipanggil keluar. Lihat rumahnya dari jauh. Wih, ternyata rumah saya betul-betul miring. Kita tidak akan tahu kondisi rumah tangga kita Pak, kalau kita sudah saat tidak pernah tinggalkan dalam perspektif keagamaan. Sama dengan kalau ada orang pelihara ayam. Itu kan baunya busuk Pak. Kalau Bapak masuk kemudian mengatakan, ini Bapak kandang ayamnya bau ini. Ya, yang pelihara ayam mengatakan tidak, biasa-biasa itu. Tidak usah Bapak bertengkar. Bawa saja ini orang, tinggalkan dulu itu kandang ayam Pak. Bawa ke kota, bersenang-senang. Kemudian kasih masuk di tempat-tempat yang harum. Mungkin di toko parfum kita bawa. Mungkin tinggalkan 3 hari itu kandang ayamnya, dia sudah merasakan bahwa ada. Kemudian kalau kita bawa kembali kandang ayamnya, dia akan merasakan sendiri, oh ternyata memang kandang ayam saya ini ada baunya. Jadi untuk mengetahui kondisi kehidupan kita Pak, tinggalkan sementara. Nanti setelah kita kendalikan sementara, kita akan meneropon, ternyata rumah tangga saya begini.
anak saya belum tutup auratnya, istri saya masih kemana-mana belum tutup aurat, itu akan terbuka dengan sendirinya sehingga ada usaha untuk memperbaiki. Nah, inilah pentingnya Pak, kenapa kita keluar seperti ini, bukan untuk orang lain, untuk diri kita. Di mana kita lemah, Allah akan buka itu. Ternyata istri kamu belum tutup aurat, anak kamu belum salat, istri kamu belum zikir, itu Allah buka ketika kita nangis dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, Bapak-bapak dan saudaraku yang mulia, hari ini adalah hari terakhir. Mungkin sekitar jam 7 atau jam 8 kami akan pindah ke masjid yang dekat sini, Air Ummah. Di situ mungkin 3 hari lagi. Ini prosesnya seperti ini, Pak. Kita mengajak orang lain untuk bisa meluangkan waktu, Pak. Karena ini usaha bukan mencari waktu luang, Pak, tapi harus meluangkan waktu. Meluangkan waktu sungguh-sungguh. Dan ini tidak menghalangi kita punya kerja, tidak. Saya sebentar habis ini jam 8 ke kampus ngajar, bukan untuk menguji karena sekarang libur mahasiswa. Kita membimbing, ada proposal, baik S1, S2, S3. Habis itu kembali lagi ke masjid. Jadi tidak menghalangi, Pak, tidak menghalangi. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu, karena ini kami mau pindah, kami atas nama pimpinan rombongan mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jamaah yang telah baik hati semuanya memberikan fasilitas kepada masjid, kepada DKM masjid, masuk kepada Pak RW dan seluruh jamaah. Kami tidak bisa membalas, Pak. Bila membalas, air kami pakai, AC kami pakai, lampu kami pakai, kipas angin. Kami hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah insya Allah tempatkan kita semua di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi kami berharap Bapak-bapak tolonglah mencicipi ini usaha kenabian ini. Ada kenikmatan yang luar biasa. Kalau seperti ceramah-ceramah saya ini mungkin kayaknya saya seperti cerita coto. Kalau orang cerita coto, Pak, biar saya cerita coto dari A sampai Z. Kemudian Bapak tidak pernah makan coto, Bapak tidak akan merasakan. Atau ke bawah warin coto, Bapak lihat, oh ada daging, ada begini-begini. Tapi Bapak tidak makan, tidak akan merasakan itu coto, Pak. Nanti kalau Bapak makan, baru kita, dulu ada yang panggil saya diskusi. Diskusi dulu, Ustaz. Bagaimana ini jamaah tabligh? Saya bilang tidak bisa kita diskusi. Bagaimana kita diskusi? Saya sudah makan coto, Bapak belum pernah makan coto, apa mau didiskusikan? Kalau kita mau diskusi, makan coto dulu. Baru saya sudah makan coto, baru kita diskusi di mana enaknya, di mana kekurangannya. Maka Bapak kalau mau bicara dengan usaha ini, keluar dulu 3 hari, baru kita diskusi. Kalau tidak akan merasakan, Pak. Dan hadirin yang mulia, dan seandainya tidak ada kenikmatan, untuk apa ini dikerja, Pak? Di rumah bahkan enak-enak, di sini kadang-kadang makan seadanya, tidur seadanya. Tapi ada kenikmatan luar biasa, Pak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kami mohon maaf pamit kepada bapak-bapak dan saudaraku yang mulia. Dan mudah-mudahan kita tidak jumpa hanya ini saja, kita akan berjumpa selanjutnya. Dan saya bergembira kalau ada di antara bapak yang ingin mencoba usaha ini. Kita sama-sama, ini baru masjid keempat, pindah masjid kelima. Itu kita mungkin ada 13 masjid. Baru selesai 40 hari ini. Bapak-bapak dan saudaraku yang mulia, sekali lagi terima kasih atas segala bantuannya, atas segala kami tidak mampu membalas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua, dan saya berdoa mudah-mudahan masjid ini didatangi oleh semua jemaah dari seluruh dunia. Dan kita pun juga berdoa supaya bapak-bapak ini juga berangkat ke seluruh dunia. Saya sudah mewakafkan diri ketika pensiun akan berangkat ke seluruh alam saja untuk menyebarkan ini agama. Baik, inilah mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Baik, kita tutup dengan doa kafaraah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.